287201031 dari Prodi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sidoarjo. Saat ini saya sedang berada di SMA Al-Islamiyah Tanggulangin Sidoarjo, di mana saya akan melakukan observasi tentang pembelajaran sejarah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya di mata kuliah perencanaan pembelajaran sejarah yang diampu langsung oleh Ibu Izatul Fajriyah. A few moments later. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway tonight. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya Nanda Putri Maulidia dari Prodi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sidoarjo. Mohon izin untuk melakukan wawancara dengan Bu, siapa namanya Bu? Nama saya Bu Cici Syamsiah Hidayati. Ya, Bu Cici. Untuk membantu memenuhi tugas mata kuliah saya di mata kuliah perencanaan pembelajaran sejarah. Nah, sebenarnya latar belakang Bu Cici ini apakah dari prodi sejarah sendiri atau gimana Bu? Oke. Sebelumnya aslinya saya di sini tuh ngajarnya bahasa Indonesia karena memang aslinya fakultas saya itu di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan tapi yang ambil jurusan bahasa Indonesia. Nah, sejarah ini kenapa kok bisa dilimpahkan ke saya? Karena di sini sifatnya sementara. Sementara karena guru aslinya, guru sejarahnya yang sebelumnya itu sudah pindah ke sekolah lain. Jadi jenengan guru pengganti Ya, guru pengganti di sini. Jadi di sini saya mengampu 2 pelajaran, bahasa Indonesia dan sejarah. Untuk sejarahnya kelas berapa Bu? Kalau Untuk sejarah kelas 11 dan 12. kelas dan 12. Latar belakang pendidikannya kalau boleh tahu S1 di Universitas mana? Saya Universitas Wisnuwardana Malang, universitas swasta. Yaitu tadi yang saya ambil Keguruan Ilmu Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia lebih tepatnya. Sudah berapa lama Bu ngajar di sini? Ngajar di sini semenjak lulus dari kuliah sudah ada di sini ya. 2015 kira-kira ada kalau 7-8 tahunan. 7-8 tahun. Sampai 8. Di sini sudah menerapkan kurikulum Merdeka belum Bu? Untuk kurikulum Merdeka sementara saat ini masih belum, di sekolah kita masih belum menerapkan itu. Kurikulum 2013 berarti ya sekarang Masih pakai kurikulum yang lama. Menurut Bu Cici sendiri, kira-kira di sekolah sini belum menerapkan kurikulum Merdeka itu kesiapannya itu dari segi mananya Bu?
Kalau dilihat dari kondisi sekolah ya mungkin ada fasilitas yang masih belum memadai. Terus kemudian dari guru-gurunya sendiri, secara pribadi mungkin dari saya sendiri juga masih belum sesiap itu, ya. Tapi kita di sini juga belajar, berusaha memenuhi agar bisa mencapai kurikulum merdeka. Mungkin masih banyak perkembangan yang belum dikembangkan di kurikulum 2013. Iya. Jadi untuk sekarang mungkin maksimalnya di 2013 dulu saja, mungkin seperti itu Bu ya. Iya, bisa, seperti itu. Mungkin nggak sih Bu, ini kan nyambung dari kurikulum pasti ada RPP, Iya. rancangan pembelajaran. Seorang guru itu mengajar di kelas tidak menggunakan RPP. Kalau tidak menggunakan RPP itu kesulitan ya, karena bahan acuan kita semuanya itu ada di RPP. Mungkin dari mulai kita masuk kelas, mengucapkan salam, terus waktu-waktunya itu ada di RPP semua. Tapi kalau seandainya kita tidak membuat RPP, ya, tapi waktu yang disediakan sekolahan itu kan untuk per mapel, ya. Kalau dikelopkan sama di RPP itu kayaknya nggak cukup. Oh, iya. Jadi kita tetap mengacu pada RPP, ya meskipun tidak sedetail seperti di RPP, tapi kita stepnya, langkah-langkahnya tetap ada di RPP, mengacu pada RPP. Dari RPP yang dibuat, apakah itu dari awal sampai akhir memenuhi, maksudnya itu gini Bu, kan RPP itu rancangannya, setelah pelaksanaannya apakah 100% itu sudah dilaksanakan atau ada yang belum? Kalau rancangannya sudah, ya. Kalau kita penerapan di dalam kelas sudah seperti di RPP. Mungkin waktu-waktunya aja yang berbeda. Karena di RPP kan ada waktunya sekian menit. Nah itu kita kalau di lapangan atau kalau pada saat mengajar mungkin agak berbeda, ya. Entah itu dari pengurangan waktunya. Karena kita masuk dalam kelas itu enggak masuk dan keluarnya kita ke dalam kelas itu kadang kan tidak sesuai dengan jamnya. Kenapa tidak sesuai dengan jamnya? Entah itu masuknya kita yang agak terlambat atau memulainya kita yang agak terlambat. Kadang juga anak-anaknya juga mungkin agak terlambat masuk ke dalam kelas. Jadi kita memulainya itu agak nggak sesuai. Selama jadi guru pengganti, yang saya ketahui kan sejarah ini banyak kayak menceritakan kerajaan-kerajaan, para tokoh-tokoh. Dari sarana prasarananya, apakah diterapkan juga video atau audio visual, terus presentasi dan lain-lain seperti itu Bu? Kalau audio dan audio visual, ya, itu pernah tapi tidak sesering itu, ya, tapi pernah. Kalau presentasi, presentasi itu hampir sering, ya, karena kan sejarah itu sifatnya bercerita, ya. Bercerita terus meneliti. Nah, kalau presentasi itu masih sering. Kenapa? Karena presentasi itu kan juga mengajar, melatih anak-anak untuk berani berbicara di depan. Itu dilaksanakan kelompok atau individu? Pernah kelompok, pernah individu, tapi yang lebih sering itu berkelompok tapi tetap yang berbicara nanti satu-satu gantian. Jadi ada kontribusi dari semua siswanya. Iya, jadi mereka tidak hanya anak yang aktif saja yang berbicara, tapi setiap kelompok itu nantinya mereka berbicara satu-satu, tetap menjelaskan satu-satu. Nah, terakhir nih Bu, kalau boleh ngasih harapan untuk anak-anak di pendidikan sejarah, karena kan selama ini tuh kayak sejarah itu membosankan, terus
full teori, Iya. biar anak-anak itu bisa lebih mengembangkan ke materinya, ke pelajarannya. Iya. Kalau sejarah itu kan ilmu pasti, guys. Sejarah itu kan cerita mungkin atau kejadian yang terdahulu, dan itu ilmu pasti, kita tidak bisa mengarang ya. Jadi saran saya untuk anak-anak yang saat ini sedang belajar ilmu sejarah, paling tidak itu banyak-banyak literasi, membaca dari buku-buku, terus kemudian bisa mengkoleksi, nggak hanya tentang kerajaan atau tentang apa atau enggak, tapi yang banyak-banyak membaca, terutama ya itu tadi tentang ilmu sejarah. Itu aja sih, karena kalau zaman sekarang membaca itu adalah hal yang sangat membosankan, literasi. apalagi itu pelajaran yang dibaca. Novel saja kalau zaman sekarang sudah males kalau buka-buka novel seperti buku. Mungkin kita lihatnya dari digital, dari HP. Sudah, itu saja. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Cici yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu tugas kuliah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya berada di kelas 10 IPA. Harusnya saya berada di kelas 11 IPS dengan Bu Cici untuk melakukan observasi. Tetapi karena saat observasi Bu Cici tidak ada jadwal di kelas 11 IPS, saya memutuskan untuk observasi di kelas 10 IPA. Lebih tepatnya di mata pelajaran sejarah peminatan. Di sini ada Pak Rozaki selaku guru pengampuh mata pelajaran ini. Ya, untuk kelas 10 IPA memang dipegang langsung oleh Pak Rozaki. Beliau juga guru pengganti di SMA Al-Islamiyah ini. Pak Rozaki meminta kepada salah satu siswa agar maju ke depan membacakan ulasan materi selama 1 semester, mengingat mereka akan melaksanakan penilaian tengah semester. Dan Tiara pun berani maju ke depan. Teman-temannya memberikan semangat dengan tepuk tangan untuk Tiara. Di sini Tiara mulai membacakan ulasannya dan bisa dilihat teman-temannya pun berusaha fokus untuk mendengarkan apa yang Tiara sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik juga oleh mereka ya, mengingat ini sudah di jam-jam terakhir pembelajaran. Seusai Tiara menyampaikan ulasannya, Pak Rozaki bertanya kepada semua siswa tentang hal yang paling mendasar. Kenapa sih kita tidak boleh meninggalkan sejarah? Dan jawaban datang dari Tiara. Tiara mengungkapkan bahwa karena dengan mempelajari sejarah kita dapat pelajaran yang berharga untuk menghadapi permasalahan saat ini, agar kita tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Untuk kalian yang sudah menonton vlog aku dari awal sampai akhir, terima kasih ya. Semoga kita
terus bisa menghargai sejarah yang ada. See you the next video. Bye bye.